Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 2 Januari 2024. Seperti biasa hari ini hari pertama kita buka market di minggu ini. Jadi malamnya kita ada Zoom. Dan sebelum mulai saya mau mengucapkan Merry Christmas 2023 bagi yang merayakan dan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Oke, mengenai pergerakan IHSG, ya so far pergerakannya trennya naik ya. Jadi kalau jam 2 minggu yang lalu saya bilang ada potensi koreksi, ternyata dia cuman di sini, terus dia langsung naik terus. Ya, makanya saham perbankannya juga ikutan naik. Ya, Big Bang-nya ikutan naik. Nah, tapi sekarang ini dia udah ada di area resisten yang bisa dibilang cukup-cukup eh, ya sangat kuat lah ya. Ini udah pertama, kedua. Nah, pertanyaannya apakah yang ketiga ini akan di breakout? Nah, jawabannya kalaupun di breakout, ya ini kita bisa lihat ya. Volume transaksi udah mulai makin kecil, ya SG naiknya juga udah cukup tinggi ya. Saya rasa sih kemungkinan di breakoutnya terus breakout terus lanjut naik itu sangat kecil ya. Eh, Lebih cenderung akan adanya koreksi gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya. Analisa saya kan juga bisa salah ya. Kayak kemarin juga saya salah analisanya. Eh, Ya kita follow the market aja gitu ya. Jadi pada saat IHSG-nya mau turun ya kita harus kayak gimana. Pada saat IHSG-nya naik terus ya kita harus kayak gimana gitu. Ya. Itulah di pasar modal ya karena kita selalu dinamis, nggak ada yang fix gitu. Oke, seperti biasa kita mulai langsung dengan sektoral. Sektoral, sektor transportasi. Jadi di sektor transportasi ini arahnya sebenarnya turun, ya masih strong downtrend. Tapi di sini ada divergence dari MACD ya. Alhasil ada potensi naik sampai di area sini, ya. Ada potensi naik sampai area atas. Nah, kita coba cek Garuda ya. Garudanya so far nggak terlalu oke ya. Tapi kemarin di sektor ini kita ada rekomen AXA ya. Dan eh, hari ini sih kondisinya udah naik ya. Hopefully di sini juga ada pola divergence ya. Jadi harusnya bisa naik sampai ya 1000-an lah. Cuman mungkin ya kita harus maintain ininya nih MACD-nya atau teknikalnya secara bertahap gitu. Terus kita coba lihat Temas ya. Ini Temas belum kita rekom sih. Temas so far masih sideways, ini lumayan. Terus ada SMDR yang kemarin kita sempat rekom tapi ternyata nggak dapet. Dia malah langsung ngacir tinggi ini. Terus pada saat koreksi juga turun atau retracement kita masih belum dapet dan udah di cancel sama kita. Terus berikutnya kita coba lihat LP ya. LP masih belum. Hmm, ATM, ATM juga nggak menarik, guys.
Ya, tadi juga belum. Truknya juga belum. Ya, berarti coba berarti juga belum. Ya, berarti itu tadi ya, Asa doang sih yang menurut saya menarik. Asa, Temas itu menarik, SMDR itu menarik. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya, teknologi. Di sektor teknologi, eh, ini cenderungannya sideways ya. Cenderungannya sideways, tapi eh, kalau ini low-nya, ya, di sini confirm low-nya, ya berarti cenderungannya akan naik. Tapi di sini kita lihat dulu fotonya seperti apa. Fotonya sideways, terus PTSN, PTSN juga sideways, belum ada yang menarik. Hmm, Tag, MTech juga sideways, ini juga belum menarik. Ya, berarti di sektor apa namanya teknologi ini masih kurang banyak yang menarik. Artinya lebih banyak yang nggak menariknya gitu ya. Kalau saran saya sih ya hindari dulu trading di sektor ini ya. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, energi. Oke, sektor energi ini kelihatan udah mulai uptrend lagi ya. Bahkan ini udah hampir di breakout ya, high yang kemarin, high yang sebelumnya. eh, Berpotensi lanjut lagi naik sampai 2300, 2400. Nah, kalau hari ini kita lihat ya, Bapak Ibu, itu cukup banyak saham-saham batubara yang naiknya cukup lumayan ya. Kayak Adaro 4%, gitu ya. PTBA, nah PTBA ini cakep nih, 3%. Harum, 3%. Bumi, ini juga kencang buminya, 11%. Ya, ini menarik sih, saham-saham batubara ya. Entah ada apa, tapi eh, naiknya cukup lumayan. Indi juga lumayan. Jadi bisa dipantau ini saham-saham batubara, tapi saya lebih tertarik sama PTRO. Ya, kenapa? Karena ini udah uptrend, terus gapnya udah ditutup, terus hari ini ada bullish engulfing. Jadi ini harusnya besok bagus. Terus eh, coba lihat Doit ya. Doitnya lumayan juga. Toba, ini Toba yang minggu lalu sempat ngehit sih. Eh Sideways sih, tapi ada potensi untuk uptrend. Ada potensi untuk naik. Nah, ini juga menarik nih, Dewa buat besok. Kelihatannya besok PTRO, Dewa kita rekomend di sektor ini. Kelihatannya ya. Nanti akan kita lihat lagi. Terus lead ini juga lumayan. eh Ya sayangnya udah cukup tinggi sih. Ini udah big akum ya. PTRO-nya hari ini juga big akum.
Ya, mungkin itu di jadi di sorry, di sektor energi kita bisa fokusin ke saham-saham batubara, kan. Terus kita lanjut ke sektor berikutnya, infrastruktur. Ya, infrastruktur nih udah strong uptrend. Jadi di sini pun ada ini ya, ada pola divergence, ya bearish divergence. Harusnya ada potensi koreksi ke arah sini, 1368. Kalau dari sektor, kalau dari sahamnya sih kelihatannya, coba kita cek tawar-tawaran dulu ya. Nah, ini paling tawar-tawaran sih yang cukup lumayan menarik ya. TOWR, eh, Tebik, terus coba kita lihat trend. Oh, trendnya belum. Sama PGO nih menarik. Ya, kebetulan kita udah ada rekom di PGO. Kalau untuk konstruksi, so far masih belum ya. Tapi kalau konstruksinya yang non BUMN, ini Bapak Ibu bisa pantau TOTL sih. Ini menarik. Terus SSIA kemarin kita sempat rekom baik break, tapi habis breakout malah balik lagi ya. Ini ya berarti kalau dia nggak bisa naik, ya kita cut loss. Eh, jadi mungkin bisa disimpulkan kalau di sektor ini kita bisa fokus ke saham-saham menara ya atau tower. Itu tapi ya saran saya tower atau tembik aja jangan sampai sell lah, gitu ya. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya industrial. Ya, di sektor industrial so far masih strong downtrend. Ada potensi untuk eh, technical rebound. Mungkin di sektor ini kita coba lihat dulu CAKK ya. CAKK-nya menarik sih kalau menurut saya. Eh, ada satu candle besar, ekornya panjang, volume gede, terus besokannya naik lagi. Nah, hari ini lagi sideways. Menurut saya menarik sih. Cuman ya mungkin masih sideways dulu sih. Terus di sektor ini ada lagi nih ya. Kita coba cek Astranya. Astranya masih belum. UNTR-nya juga. Oh, UNTR-nya lumayan. UNTR-nya lumayan. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya. Healthcare. Ya. Healthcare pada merah. Ya, secara sektoral juga ini kecenderungannya ini sideways ya. Terus hari ini merah, volume lumayan naik. Stokastik begini kecenderungannya akan break new low lagi. Mungkin yang bisa dipantau adalah KF. Eh, ini naiknya udah tinggi ya. Ini waktunya ada koreksi sehat. Nah, ini menarik sih. Pada saat ada koreksi sehat, kita bisa mulai cicil beli. Terus IRA juga lumayan menarik ya. Ini sama ya. Nanti kalau ada koreksi sehat ke sekitar 650 lah. Ya, itu menarik sih. Terus Sido. Sido ini kalau besok muncul candle bullish engulfing, nah, siap-siap masuk. Oke, terus yang lainnya masih belum ya. Mungkin kita pindah aja ke sektor berikutnya, finance. Ya, sektor finance ini sama ya, kayak IHSG, seperti yang udah dibahas di eh, bulan-bulan sebelumnya.
Jadi kalau IHSG naik, ya sektor finance-nya naik gitu. Cuman kalau tadi dibahas di depan ada potensi koreksi, ya jadi harusnya nih di sektor finance juga ada potensi untuk koreksi. Nah, ini ada potensi untuk koreksi sampai sini. Kita coba lihat BBC. BBC-nya masih uptrend, tapi memang ada potensi koreksi juga. BBRI-nya juga sama. BBNI-nya, ini BBNI-nya lumayan menarik. BBNI. Terus Mandirinya juga sideways ya, Mandirinya. Mungkin yang bisa dipantau lebih ke bank digital sih kalau menurut saya. Ya, ini BBYB hari ini ada pola bullish engulfing ya. Cuman volumenya masih cukup kecil meskipun ada sedikit peningkatan. Jadi saya masih pantau untuk masih wait and see saya. Terus agro ini juga lumayan. Hari ini ada sedikit hijau-hijau. Nah, terus sisanya kayak BGTG, BGTG masih sideways. Terus Kevin ini juga lumayan sih, Kevin. Kevin ini lumayan tapi ya saya hari ini dia bikin ekor ya. Kena MA 60 dia bikin ekor. Ya masih dipantau lah kalau breakout MA 60, MA 60 boleh. Terus INPC ini juga lumayan. Ya, INPC. Oke, terus kita masuk ke sektor berikutnya, basic industry. Ya, basic industry secara sektoral. Oh, ini gambarnya saya hapus aja ya. Nah, secara sektor, secara teknikal dia sideways ya. Dia lagi sideways, cuman eh, kalau ternyata nih besokannya dia turun, break closingannya close di bawah ini, low-nya di sini ya, di 1307, ya ini ada potensi dia bikin yang namanya bearish divergence ya. Jadi potensi koreksi lagi sampai sini. Dan kalau ininya juga di low ya, lanjut strong downtrend. Ya, itu untuk sektor basic material. Nah, di basic material ini kita coba cek ya. Yang menarik ini ada beberapa ya. Yang pertama BRPT. Nah, ini menarik. Tadi kita udah ada rekom ya, BRPT di 1365 sampai 1390. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di 13 antri di 1365 juga pasti dapat 1390 lebih dapat lagi gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat harusnya kalau besok bisa breakout high ini, high hari ini ya 1435 atau maksimal 1445 di high yang 2 hari candle 2 hari yang lalu gitu ya. 2 hari kerja yang lalu. Nah, ini arahnya akan naik ke atas ya. Target kita cuman di sekitar 1600-an lah. Maksimal 1700.
Atau kalau ternyata dia masih kuat, ya bisa sampai 19-an gitu. Ya, tapi nanti di area 16 sampai 17-an nih kita akan pantau lagi. Terus ada ESA yang hari ini baru lumayan kenceng ya. Tapi ini kalau besok kenceng lagi baru cakep. Tapi kalau besoknya masih cuman ada di dalam range candle hari ini, ya masih biasa aja. Ini kelihatannya sih ada potensi pola ini, falling wedge ya. Jadi kita harus lihat dulu besok apakah dia bisa breakout high hari ini di 580-an atau enggak gitu. Terus lagi ya. Hmm, Kelihatannya sih di sektor basic itu enggak terlalu banyak. Iya, lagi nggak terlalu banyak. Tapi kita coba cek dulu draw metalnya deh. Draw metal ya. Draw metal nih cukup lumayan sih ya ini untuk Antam. Dia lagi set guys. Terus untuk Lincoln-nya masih strong downtrend. Untuk pins-nya ini udah mulai sideways juga. Ini udah lumayan sih. Tapi ya saya tetap nunggu kalau closingnya di atas M60. Udah gitu BRMS masih sideways, MDKA-nya ini masih sideways, ini masih potensi up. Ya. Harusnya sih ini masih naik sih. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya, cyclical. Ya, secara sektoral teknikalnya itu lagi sideways ya di di saham sektor cyclical ya. Lagi sideways. Nah, ini di sini ada beberapa saham menarik yang menarik itu ada GCTL. Nah, ini sebenarnya kita ada rekom di 1030 ya. 1030 tapi sayangnya nggak kena karena kemarin sama hari ini low-nya di 1035. Ya, tapi kita lihat dulu lah besok. Siapa tahu kan. Terus kita coba cek SCMA-nya. SMA ini eh, kemarin candlenya gede ya. Volumenya juga gede. Ya. Cuman hari ini closingannya masih di bawah MA 200. Jadi belum bisa dibilang eh, uptrend. Ya, belum bisa dibilang uptrend. Dan kebetulan nih MA 200-nya sama technical resisten teknikalnya itu pas ya. Jadi harusnya kalau besok nih, ya besok dia bisa balik lagi ke ngebreak ini hari ini ya, 164 ya dan closing di atas 164 ya mungkin bisa dibilang confirm untuk siap uptrend ya. Cuman kalau tadi di depan kita ada bahas MTech. MTech-nya sih terus terang belum kelihatan ya. Biasanya kan ini geraknya barengan SMA, MTech gitu ya. Tapi ya entah kenapa belum terlalu kelihatan. Kayak ASA biasa geraknya barengan sama ASLC grupnya kan. Nah, ASLC-nya kebetulan juga udah lumayan gerak ya meskipun masih belum bisa breakout 100 berapa nih 102 ya masih belum bisa breakout 102 tapi so far udah lumayan gitu ya.
Terus kita coba cek ERA. ERA-nya harusnya sih udah capai target ya. Besok harusnya kalau nggak bisa breakout bakalan turun dulu. Ya, itu mungkin yang bisa dipantau di sektor siklikal. Kita pindah ke sektor properti. Nah, di sektor properti ini sideways ya. Ini ini low, ini low, ini high. Nah, ini ada di area high juga. Jadi ini bisa potensi double bottom ya. Tapi sayangnya hari ini udah 2 hari ini ya. Kemarin sama hari ini candlenya merah secara sektoralnya. Ya. CTRA-nya ya so far sih masih sideways ya, dalam tren naik. Udah gitu untuk BSDE sideways juga. Eh, Tren ini juga sideways. Jadi ini ada potensi untuk uptrend juga. Terus Sumarekon ini juga sideways. Ini malah mungkin potensi bentuk pola cup and handle. Ya, udah gitu apalagi ya? Kita coba cek LPKR. LPKR-nya lumayan. Kemarin udah sempat breakout MA 200 ya. Sayang hari ini closingannya di bawah MA 200 sedikit. Ya, mungkin akan sideways dulu. Terus Sri-nya Sri masih ini ini ada divergence ya. Ini ke sini berarti targetnya 174-an. Terus APLN-nya LN-nya masih belum terlalu kelihatan. DILD DLD sayangnya hari ini nggak breakout. Kalau breakout cakep sih ini. Breakout 204 atau 208. KPRA-nya juga masih sideways. Ya, jadi eh, properti saran saya masih fokus ke blue chip-nya aja dulu. Terakhir, non cyclical. Dari sektor non cyclical ini masih strong downtrend ya. Masih strong downtrend. Terus kalau dari sahamnya kita coba cek dulu non cyclical ya. Sebenarnya harapan saya tuh HMSP bisa turn around ya tahun ini gitu. Tapi sayangnya pemerintah naikin lagi tuh, naikin juga tuh pajak eh, rokok elektrik ya, yang produknya HMSP tuh i iQios iQios gitulah. Coba kalau nggak dipajakin itu menarik sih HMSP-nya. Oke, di sektor ini kalau saya lihat tuh yang cukup menarik ada Gosco. Ya, ada Gosco, terus ada Aisa, Aisa sama apa nih? Kita coba lihat dulu teknikal nih. Gosco. Ya, Gosco ini so far masih dalam tren naik ya, masih dalam tren naik. Ini ya mungkin terdekat bisa 150 lagi kan. Terus Aisa ini trennya masih sideways ya. Sayangnya hari ini dia bikin ekor ya. Tapi kalau besok dia bisa break out ekornya lagi,
ya alias breakout high hari ini di 158 ini potensinya bisa sampai 170-an untuk terdekat. Dan dengan dia bisa closing di atas berapa tadi? 158 ya harusnya bisa dibilang nih potensi akan strong uptrend secara daily chart gitu ya. Terus hokinya masih sideways. Ini harusnya sih bentar lagi ya. Atau besok mungkin ya. Harusnya hokinya besok dia bisa bikin suatu pola mungkin. Ya, kalau besok dia bisa bikin suatu pola, nah itu menarik. Oke, mungkin itu pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan?